Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berada pada hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Shalom kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada pada hari ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, pada pagi hari ini kita tetap menjadi satu di dalam kasih Kristus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang ada seperti sekarang ini, kami masih boleh berkumpul dalam rumah-rumah kami, dalam keluarga kami. Kami berterima kasih karena kasih-Mu yang tetap memelihara iman kami, yang tetap menjagai setiap keluarga kami. Karena itu pada pagi hari ini, pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa yang baik, Engkau akan menolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan satukan hati kita pada hari ini. Saya memberi judul firman Tuhan pada hari ini adalah ibadah yang baru. Apanya yang baru? Mari kita membaca lebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19 dan 20. Saya bacakan, atau Bapak Ibu di rumah juga bisa bersama-sama dengan saya membaca dari Matius 18 ayat 19 dan 20. 23. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ayat ini adalah ayat yang tidak asing lagi bagi kita, karena kita sudah berulang-ulang kali membaca atau mendengar ayat ini. Tapi hari ini kita akan membahasnya kembali sehubungan dengan situasi sekarang pada hari ini, di mana hari ini kita tidak seperti biasanya. Kalau biasanya hari Minggu kita ada di gereja beribadah bersama-sama, tapi hari ini kita berada di rumah masing-masing. Nah, karena itu ayat ini memberitahukan kepada kita, di situ dikatakan, sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Kita akan melihat tujuan pembahasan kita pagi hari ini adalah agar dalam situasi yang seperti sekarang ini kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Ya, dan saya mau katakan bahwa inilah ibadah yang baru. Ibadah yang baru. Karena mungkin bagi sebagian kita keadaan seperti ini adalah keadaan yang baru. Dan secara pribadi bagi saya juga ini adalah merupakan sesuatu yang baru. Baru pertama kali. Tapi puji Tuhan, dengan kehadirannya sosial media pada akhir-akhir ini sangat membantu kita. Sehingga meskipun kita berjauhan satu dengan yang lain, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Mari kita melihat pembahasan firman Tuhan pagi ini. Ayat ini memberikan suatu pengharapan. Di dalamnya ada suatu jaminan. Ya, karena itu kita bersyukur untuk firman yang menjamin kita bahwa Tuhan mau hadir di dalam kelompok kecil atau di dalam rumah kita. Ya. Jadi Tuhan bukan hanya hadir di tempat-tempat di mana orang berkumpul dengan jumlah yang besar,
Tapi di sini Tuhan berkata justru dimanapun, bahkan di rumah kita sekarang, hari ini, ketika Bapak Ibu berkumpul bersama-sama di dalam Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, ada kata kunci yang harus kita perhatikan di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20, yaitu kata kuncinya adalah sepakat. Ya, di sini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, dalam perkumpulan di rumah kita, tentunya kita telah sepakat, ya, yaitu sepakat untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita, karena biasanya kita hari Minggu kita pergi ke gereja, tapi hari ini dan minggu depan kita berada di rumah masing-masing. Mungkin ada sesuatu yang aneh, ya, mungkin. Tapi marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagian yang pertama, kata sepakat di sini saya mengartikan bahwa yang pertama itu kita harus sepakat dengan Tuhan. Ya, sepakat dengan Tuhan, setujuan dengan Tuhan, sepakat. Ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat yang ke-10, dalam pengajaran Yesus tentang berdoa, dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Nah, dalam ayat 9 dan 10 dibacakan di sini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat yang terakhir dalam ayat 10 dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita harus sepakat dengan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa yang dikehendaki di surga terjadi di bumi. Apa yang kita minta supaya terjadi di bumi adalah sesuatu yang dikehendaki terjadi di surga. Nah, karena itu ini penting bagi kita sepakat dengan Tuhan. Jadi dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah doa di mana kita harus merendahkan hati kita harus mengakui Dia sebagai Bapa kita menghormatinya, dan kita mau sepakat. Nah, bagaimana kita sepakat dengan Tuhan? Saya ingin mengutip sebagian dari khotbah saya yang saya sampaikan pada tanggal 16 Februari tahun 2020 tentang berdoa kepada Tuhan, yang tertulis dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat ini. Di sini mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada 3 hal yang diucapkan atau yang dituliskan dalam Efesus pasal 4 ayat 6 dan 7 tentang berdoa. Saya sudah menerangkan ini pada tanggal 16 Februari yang lalu. Yang pertama yaitu doa. Doa yang dimaksud di sini adalah penyembahan. Kita menyembah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara tadi sudah
bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan, kemudian menyembah kepada Tuhan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita memohon kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita bukan meminta sesuatu dulu dari Tuhan, tapi kita menyembah lebih dulu. Menyembah Tuhan. Baru kita memohon sesuatu dari Tuhan. Apa yang kita inginkan? Misalnya kita menginginkan situasi seperti sekarang ini supaya segera berubah. Ya, penyakit corona yang mewabah di mana-mana, kita meminta kepada Tuhan supaya ini segera selesai, segera teratasi. Kita berdoa kepada Tuhan itu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat Rasul Paulus memberikan jalan bagaimana kita bisa sepakat dengan Tuhan. Yaitu doa penyembahan, baru kita memohon kepada Tuhan, dan jangan lupa kita berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian ayat ini mengatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Tuhan yang melebihi segala akal memelihara kita. Betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Kita dipelihara oleh Tuhan, diberi damai sejahtera, diberi ketenangan, sehingga hati kita tidak khawatir. Ya, ini penting Bapak Ibu. Hati kita dijagai oleh Tuhan, bahkan pikiran kita. Ya. Nah, seringkali dalam situasi-situasi yang sulit kita berpikir yang mungkin ke depannya bagaimana, kita berpikir sesuatu yang akan lebih sulit lagi. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang melebihi akal kita memelihara hati dan pikiran kita. Itu luar biasa, ya. Puji Tuhan. Jadi yang pertama ini kita harus sepakat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus sepakat di antara kita. Sepakat di antara kita. Dalam ayat pembukaan tadi dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, dua orang sepakat, ya. Jadi kesepakatan yang kedua adalah kesepakatan di antara kita, keluarga kita harus sepakat, ya. Sepakat di sini adalah kita sepakat siapa yang akan menjadi pemimpin di dalam ibadah rumah. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah sepakat itu. Kita menunjuk ayah atau suami, ya, atau kakak tertua menjadi pemimpin di dalam ibadah rumah. Kita sepakat bahwa kita memang mau beribadah kepada Tuhan. Kita sepakat untuk memuji, menyembah kepada Tuhan. Kita sepakat untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, ini kesepakatan yang harus kita miliki. Jadi jangan sampai kita tidak menyetujui atau ada salah satu yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Tapi setiap kita, suami, istri, dan anak-anak atau saudara bersaudara, kita harus setuju, kita harus sepakat. Ya, sepakat untuk memuji, menyembah kepada Tuhan. Sepakat pada hari ini untuk fokus kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan ibadah rumah seperti hari ini, saya berharap bahwa setiap kita sungguh-sungguh seperti orang pergi ke gereja. Ya, bagaimana kita ketika kita pergi ke gereja, kita mandi dulu, kita pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bukan bekas kemarin dipakai, ya, kita menggunakan pakaian yang sopan, kita menggunakan sepatu dan sebagainya, ibadah rumah. Atau kalau yang tidak pakai kursi, ya bisa lesehan begitu. Tapi kita tetap
seperti orang pergi ke gereja pada hari Minggu. Dan itu harus kita sepakati. Sehingga ini menjadi sesuatu yang baru. Puji Tuhan, ya. Jadi kita harus sepakat dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu, kita tidak perlu merasa bersalah jika pada hari Minggu atau 2 minggu ini kita tidak beribadah di rumah Tuhan atau di gereja. Ya, berhubung dengan situasi yang ada seperti hari-hari ini, ya, kita harus beribadah di rumah. Jangan merasa bersalah. Yang harus merasa bersalah adalah ketika kalau kita harus beribadah di gereja, tapi justru malah kita tinggal di rumah. Bahkan kita tidak melakukan apa-apa pada hari jam ibadah di gereja. Itu yang salah. Jadi kalau kita hari ini ada di rumah masing-masing, kita tidak perlu merasa bersalah. Karena Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam kesepakatan itu, Tuhan hadir. Nah, ini bagian yang ketiga. Tuhan hadir. Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan berkata, semua permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ini suatu jaminan yang luar biasa. Bahwa ketika kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya pada pagi hari ini, pada hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada sedang beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kesepakatan itu kita percaya bahwa saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan berjanji permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, pada kesempatan ini marilah kita meminta kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, bukan hanya tentang corona, tapi mungkin pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga kita, pergumulan di dalam bisnis kita, pergumulan di dalam keuangan kita, atau pergumulan tentang kesehatan kita, atau apapun yang kita pergumulkan pada hari-hari ini, mari kita meminta kepada Tuhan. Dan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya apa yang difirmankan oleh Tuhan yang berkata permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, itu kita alami pada hari ini. Terjadi di dalam keluarga kita. Haleluya. Mari kita akan melihat yang berikut mengenai contoh tentang kesepakatan. Ya. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Nah, kita tahu latar belakang daripada cerita kitab Daniel pasal yang ketiga tentang Raja Nebukadnezar yang membangun sebuah patung yang kemudian setelah patung itu selesai dibangun, maka seluruh rakyat diharuskan untuk sujud menyembah kepada patung Nebukadnezar ini. Nah, tetapi di antara orang-orang yang ada pada waktu itu ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang Yahudi, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah kepada patung. Lalu apa yang terjadi? Mari kita akan membaca ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan ya. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu
yakni Sadra, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadra, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Nah, kita sudah pernah mendengar cerita ini. Tapi yang saya mau tekankan bagaimana ketiga orang ini, yaitu Sadra, Mesah, dan Abednego, mereka sepakat. Ya, sepakat untuk apa, Saudara? Sepakat untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Dan mereka sepakat untuk tidak menyembah kepada patung buatan manusia apapun resikonya. Luar biasa. Ya, saudara-saudara, mereka sepakat. Di dalam kesepakatan ini, saya percaya mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Sadra mungkin berkata kepada Mesah, jangan takut saudaraku. Mesah berkata, oh aku tidak takut. Kamu tidak takut, aku pun tidak takut. Abednego juga berkata, oh gak apa-apa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita hidup. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, dikatakan jika Tuhan kami tidak membantu kami, tidak melepaskan kami, maka biarlah kami mati di dalam perapian itu. Artinya sekalipun aku harus mati di dalam perapian itu, aku sekali-kali tidak akan menyembah kepada patung buatan manusia. Hati mereka punya iman yang kuat. Dan saya percaya mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan ini penting dalam keluarga. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Terkadang ada yang lemah di antara anggota keluarga kita. Mari kita yang kuat menanggung yang lemah. Kita memberikan semangat kepada mereka yang lemah. Jangan biarkan saudara-saudara kita terus tinggal di dalam kelemahan mereka, tapi kita mengangkat mereka, menolong mereka, memberikan semangat kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, luar biasa. Nah,
Tuhan hadir. Bahkan di tengah-tengah api yang menyala dengan dahsyat, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, ya, ruang berapi itu menjadi seperti ruangan ber-AC. Mereka tidak terbakar. Ya, bahkan seujung rambut pun tidak terbakar. Justru yang terbakar adalah tali-tali yang mengikat mereka. Ini aneh. Tali-tali yang dipakai untuk mengikat mereka, tentu ini bukan tali yang biasa, ya, yang tali yang cepat putus, bukan. Ini tali yang kuat yang mengikat mereka itu terbakar, tapi mereka sendiri tidak terbakar. Tuhan hadir dalam rupa anak dewa. Karena Nebukadnezar tidak mengenal Tuhan, sehingga dia berkata, oh, rupa yang keempat itu adalah seperti anak dewa. Itulah Yesus, itulah kita percaya. Tuhan hadir di dalam kesepakatan mereka. Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Nah, dan yang lebih luar biasanya lagi adalah bahwa Nebukadnezar kalau melihat kejadian itu, dia mengakui akan kehebatan dari Tuhannya Sadrak, Meshach, dan Abednego. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Meshach, Abednego adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada hari ini. Nah, berikutnya contoh Tuhan hadir dalam kesepakatan di dalam perjanjian baru, tertulis dalam Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai 26. Saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, maka naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Nah, kita juga sudah mendengar cerita ini, ya. Bagaimana Tuhan hadir di dalam kesepakatan? Dalam kesepakatan harus ada iman. Dalam kesepakatan harus ada kasih. Dan di dalam kesepakatan ada tanggung jawab. Perhatikan ketika keempat orang ini mengusung orang lumpuh, Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Yesus melihat iman mereka. Bukan hanya iman si lumpuh, tapi Tuhan melihat iman mereka, iman yang mengusungnya juga. Nah, karena mereka mempunyai iman, maka iman itu bekerja dengan kasih, ada belas kasihan. Dan kemudian mereka
mempunyai beban untuk supaya membawa orang ini ke hadapan Yesus. Dan mereka mengusung. Tidak diceritakan apakah ini ada hubungan saudara dengan mereka, tidak diceritakan. Bisa jadi itu adalah hanya tetangga atau kenalan mereka, bukan keluarga mereka, tapi di dalam hati mereka ada kasih, ada belas kasihan. Dan belas kasihan ini mendorong mereka untuk mengusung si lumpuh ini, dibawanya ke hadapan Yesus. Tapi ketika mereka sampai di tempat di mana Yesus sedang mengajar itu, di sebuah rumah, mereka tidak dapat masuk untuk membawa si lumpuh ke hadapan Yesus karena begitu banyak orang yang berkerumun dan mereka tidak mau disingkirkan, mereka tidak mau memberi jalan kepada yang lumpuh ini. Bisa jadi mereka berkata, aku juga sakit, aku juga butuh Yesus, aku juga butuh dijamah oleh Yesus, aku juga butuh dekat dengan Yesus. Mereka sama-sama mempunyai kepentingan untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, keempat orang ini tidak kehabisan akal. Karena ada rasa kasih dan tanggung jawab. Lalu dikatakan mereka membuka atap rumah itu. Dan kemudian menurunkan si lumpuh itu persis di depan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat kasih mereka. Yesus melihat tanggung jawab mereka. Ya. Nah, ini yang membuat Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Sementara orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berpikir dalam hati, siapa orang ini? Kok berani-beraninya berkata dosamu diampuni? Yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah saja, hanya Tuhan saja. Manusia tidak boleh berkata demikian. Bahkan seorang nabi besar pun tidak boleh berkata dosamu diampuni, nggak boleh. Hanya Tuhan saja. Nah, saudara, lalu Yesus mengerti apa yang ada di dalam pikiran mereka. Dan Yesus berkata, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Saudara, kemudian Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia berkata kepada si lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat di sini tentang iman mereka, tentang belas kasihan mereka, tentang tanggung jawab. Ya, lalu Tuhan melakukan mujizat. Di mana itu mujizat terjadi? Di dalam rumah. Bukan suatu hal yang mustahil. Kalau hari ini kita berkumpul di rumah kita sepakat berdoa kepada Tuhan, maka sesuatu terjadi di rumah kita, di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, karena itu kita jangan menyepelekan ibadah rumah, karena Tuhan mau hadir di dalam rumah kita. Amin. Nah, mari kita membaca kembali penutupnya yang saya kutipkan dari Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Mari dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan menundukkan kepala dan berdoa. Masing-masing kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan penghuni surga, pemilik surga, tapi Engkau mau merendahkan dirimu untuk datang di dalam rumah kami, rumah yang sederhana, dan bukan hanya sekedar datang, tapi Engkau melakukan sesuatu di rumah kami. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu. Biarlah Tuhan doa yang diajarkan kepada kami benar-benar terjadi. Apa yang kami doakan kepada Engkau, apa yang kami minta kepada Engkau, terjadi di dalam setiap keluarga kami. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat di tempat kami, di rumah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan setiap keluarga di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tutup bungkus kami dari segala kuasa-kuasa gelap, dari segala penyakit sampar yang sedang merajalela, dari segala virus corona yang saat ini ada mendunia. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu, kami percaya kepada Roh Kudus, kami percaya kepada Bapa yang baik yang memelihara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.